Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Salam. Sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu ini, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama-sama minta kekuatan kepada Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 3. Marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita ke hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami.
tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Pada waktu kamu menuai hasil tanam, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta kepada sesama. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang, menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah
orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ajannya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Kita dengarkan warta jemaat. Hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik Minggu, kasih sebagai perintah baru. 2. Tim gugus tugas COVID-19. Gereja kita telah membentuk tim gugus tugas COVID-19 untuk kenyamanan dan kebaikan kita bersama. Marilah kita mematuhi setiap arahan dari tim gugus tugas COVID-19 seperti setiap jemaat yang beribadah wajib memakai masker. Sebelum memasuki gereja, wajib terlebih dahulu mencuci tangan. Wajib dicek suhu tubuh sebelum mengikuti ibadah. 3. Ibadah minggu dan kebaktian lingkungan di rumah. Diminta kepada jemaat yang rentan, yaitu anak-anak, lansia, dan berpenyakit bawaan, lebih baik beribadah di rumah, menunggu ada perkembangan situasi yang lebih baik. Bagi jemaat dan anak sekolah minggu yang beribadah di rumah, dapat melihat tertib acara ibadah atau langsung mengikuti ibadah melalui video streaming channel YouTube HKBP Raja Wali yang di-share peralado di WA Group WEK masing-masing. Diminta kepada jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah agar menyerahkan persembahannya ke gereja atau ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau dengan nomor rekening 1342001314. 4. Peneguhan Sidik. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020
gereja kita akan melaksanakan peneguhan siri kepada anak-anak kita pelajar siri tahun anggaran 2019-2020. Sehubungan dengan itu, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 akan diadakan ujian lisan dan ibadah pemberangkatan yang didampingi oleh orang tua. Masuk pukul 14.00 WIB. 5. Anak yang lahir. Hari Senin tanggal 20 Juli 2020 telah dikaruniakan Tuhan satu orang anak laki-laki bagi keluarga SM Simanjuntak, Inang Boru Malau. Alamat Perum Gria Asipa, Blok C, nomor 33, masuk W4. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. 6. Jemaat yang baru. Mulai minggu ini telah menjadi anggota jemaat HKBP Raja Wali keluarga Sugito Sitorus, Ibu Paulina Pionita Marpaung dengan satu anak perempuan. Mereka pindah dari HKBP Naga Timbul, Resort Naga Timbul. Sekarang tinggal di Jalan Purwodadi, Perum Yepupa, Blok H, nomor 1, WEK 9. 7. Selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat yang belum jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum jemaat yang telah memberikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas di warta ini, jemaat dapat menghubungi Sintua Duek di Consent Story. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu yang kami rasakan hingga hari ini, sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah ini menyenangkan hati Tuhan dan selalu melindungi jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan, kami telah mendengar warta jemaat minggu ini, di mana anak yang lahir dari jemaat kami, kiranya Tuhan memberkati anak tersebut sehingga dapat tumbuh sehat dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Demikian juga Tuhan, jemaat yang baru, kiranya jemaat yang baru dapat berbahagia dan dapat bersama-sama dengan kami memuji memuliakan Tuhan. Kiranya jemaat yang baru menjadi jemaat yang baik. Demikian juga jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan beri umur yang panjang, sukacita, dan kesehatan yang melimpah. Tuhan, sampai saat ini masih ada pandemi COVID-19, di mana kami beribadah menjaga jarak, di mana kami tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan sosial kami Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan dapat segera melalukan pandemi COVID ini dari bumi ini Tuhan, sehingga kami dapat bersukacita bersama-sama melakukan aktivitas kami dan kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan seperti hari-hari sebelum pandemi ini. Terima kasih Bapa atas ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat HKBP Raja Wali, memberkati semua perlalu HKBP Raja Wali, memberkati semua anak-anak kami HKBP Raja Wali yang saat ini masih beribadah di rumah, supaya kami dapat berbahagia dan bersukacita menjalani semua aktivitas kehidupan kami.
Ampuni juga segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima semua berkat Tuhan. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat membagian kami dan dapat berbuah dalam diri kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 4. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Yohanes 13 ayat 31 sampai ayat 35. Begini firman Tuhan, perintah baru. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentu kita tahu ayat ini merupakan pertemuan Yesus dengan murid-muridnya, di mana saat-saat akan penyaliban Yesus sudah dekat. Jadi bisa kita lihat kalimat pertama di ayat 31, sesudah Yudas pergi. Artinya mereka sedang berkumpul saat itu, dan merupakan rentetan peristiwa
sesudah Judas pergi. Dan kalau kita baca di ayat sebelumnya, kita bisa melihat Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia telah melakukan pembasuhan kaki, dia telah melakukan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Kita semua tahu bahwa Yesus sebenarnya menyadari di antara murid-muridnya mereka akan ada yang mengkhianati dia. Dan salah satunya adalah Judas. Bahkan kita tahu juga ketika Yesus akan disalibkan, Simon Petrus juga menyangkal Yesus. Bahkan para murid yang lain juga menjauh dari Yesus pada saat peristiwa itu. Dan Yesus sebenarnya mengetahui itu. Yesus menyadari itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, menariknya Yesus tidak mencela mereka, tidak menghukum mereka, atau sama sekali tidak mengingatkan mereka akan perilaku-perilaku yang akan mereka lakukan atau langsung menegur. Tapi justru Yesus mengatakan perintah baru, yaitu saling mengasihi. Di ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Boleh kita pahami atau mungkin kita sadari bagaimana Yesus ini sudah mengetahui sebenarnya bahwa dia akan dikhianati oleh muridnya, tapi dia mengingatkan untuk tetap saling mengasihi. Dan ini menjadi topik utama dari minggu kita dan dari khotbah ini, perintah baru untuk mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya kalau Yesus mengatakan ini menjadi perintah baru, bukan berarti sebelum-sebelumnya tidak ada hukum atau anjuran untuk mengasihi. Bahkan kalau kita baca di Ulangan 6 ayat 5, di sana sudah dipesankan supaya kita semua mengasihi, terutama mengasihi Tuhan Allah. Tapi Yesus katakan ini menjadi perintah baru lagi. Artinya disegarkan ulang kembali, diingatkan kembali kepada murid-muridnya, kepada kita semua, bahwa mengasihi itu harus tetap menjadi hal yang baru. Kelemahan kita di dalam mengasihi dan yang sering terjadi termasuk saat di zaman Yesus dengan di zaman ini adalah kasih kita itu gampang pudar. Kasih kita itu mudah luntur. Jadi yang Yesus harapkan dan yang menjadi pesan dari ayat ini untuk kita semua adalah kasih itu harus memiliki daya tahan yang kuat, imun yang kuat. Jadi apapun yang terjadi, kasih itu tetap hidup di dalam diri kita. Yang umum sekarang diperankan oleh umat adalah ketika mengasihi hanya untuk kepentingannya, untuk kesenangannya. Dan kasih itu akan begitu cepat hilang ketika kekecewaan hadir, atau ketika dia kecewa terhadap seseorang, atau kemungkinan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari temannya, dari saudaranya, maka tiba-tiba bisa langsung kekecewaan itu yang lebih utama diperankan. Tetapi Yesus mengingatkan, kasihilah sesamamu, kasihi. Bahkan Yesus mengatakan kasihi musuhmu. Di sini bisa kita lihat hal yang baru yang saat itu sebenarnya tidak ada di bangsa-bangsa manapun. Tetapi Yesus malah menganjurkan untuk mengasihi seluruhnya. Bahkan dia dalam mengajar mengatakan kasihilah musuhmu. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kasih itu menjadi cerminan kehidupan. Kasih itu menjadi ciri khas murid Yesus. Kasih itu menjadi ciri khas orang percaya saat ini.
Dan itu sebenarnya yang Yesus ingatkan juga di ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kita dikenal karena kasih kita. Itu yang Yesus katakan. Murid-murid dikenal karena kasihnya. Jadi bukan karena atribut-atribut kita. Bukan karena pakaian kita. Bukan dengan seragam-seragam kita. Tapi kita dikenal sebagai murid Yesus karena kasih kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kasih itu sama seperti lagu atau nyanyian. Jika dia tidak dinyanyikan, lagu itu hanya syair saja. Tetapi kalau dia dinyanyikan, maka syair itu menjadi satu nyanyian yang merdu, yang indah. Kasih juga seperti itu. Kasih bukan hanya untuk dikatakan atau diucapkan, tetapi untuk dipraktekkan. Kasih itu hanya berlaku sebagai kasih ketika dia dipraktekkan. Dan itulah sebagai tanda kita murid Yesus. Dari sana kita dikenal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kasih itu sungguh-sungguh pengorbanan. Jadi bisa kita lihat bagaimana Yesus melakukannya. Dia rela disalibkan. Dia mengorbankan dirinya untuk tetap mengasihi kita. Dan itu yang Yesus ajarkan. Dan itu yang harus kita teladani. Yesus itu mengasihi kita walaupun kita itu orang berdosa. Walaupun kita sebenarnya tidak layak. Walaupun kita sebenarnya mengecewakan. Tapi dia tetap mengasihi. Sama seperti yang murid-muridnya lakukan. Tetapi dia tetap mengasihi walaupun. Jadi Yesus itu tidak mengasihi supaya murid-muridnya lebih baik, supaya murid-muridnya lebih hebat, bukan. Bahkan Yesus juga tidak mengasihi kita supaya kita tetap setia, bukan. Tetapi Yesus mengasihi kita walaupun bagaimanapun keberadaan kita, dia tetap mengasihi kita. Dan itu juga menjadi acuan kepada kita semua. Bagaimana kita tetap mengasihi saudara kita, sesama kita, walaupun terkadang mungkin mengecewakan, menjengkelkan, atau tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kita baik mengasihinya. Itu sama seperti kasih seorang ibu kepada anaknya. Walaupun berulang kali dikecewakan, tapi seorang ibu akan tetap memeluk dan mengasihi anaknya. Orang tua umumnya seperti itu. Baiklah kita memperlakukan setiap orang dalam penuh kasih. Umumnya Bapak Ibu di zaman sekarang, kata kasih ini ibarat slogan kering tanpa makna. Semakin banyak kita berkata kasih, segitu banyaknya juga kita melanggar atau tidak, atau bahkan mengabaikan kasih itu. Tapi sekarang kita diingatkan kembali, kasih itu menjadi hal yang baru, kita segarkan kembali. Kita saling mengasihi. Dan itulah bukti bahwa kita murid Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami pada saat ini. Supaya kami tetap mengikut Engkau, mengimani ajaran-Mu dan melakukannya. Bahwa kasih itu menjadi tanda kami adalah murid-murid-Mu. Kiranya Engkau Tuhan menguatkan kami masing-masing. Sering kami gagal dan kecewa di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah sama seperti Engkau yang rela berkorban dan siap mengasihi selalu. Ajari kami Tuhan. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Agar tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan. Berkati semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama umat Tuhan. Dan kami yakin Engkau yang memimpin, membimbing setiap langkah dan perjalanan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.